Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia, di mana pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua subbab, yaitu mengenai klasifikasi sumber daya alam dan potensi dan persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Secara umum, pembagian sumber daya alam atau klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan sifat kelestariannya, yang kedua berdasarkan jenisnya, dan yang ketiga berdasarkan pemanfaatannya. Dan untuk berdasarkan sifat kelestariannya dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila persediaannya habis dalam kurun waktu tertentu dapat diproduksi dengan relatif mudah, karena sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki sifat yaitu dapat meregenerasi dan memproduksi dirinya sendiri. Pada umumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui kebanyakan adalah sumber daya alam biotik yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti angin, air, tumbuhan, hewan. Nah, ada beberapa dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu memiliki sifat untuk dapat meregenerasi dan memproduksi dirinya sendiri, sehingga apabila digunakan terus-menerus tidak akan habis. Sumber daya alam seperti ini juga dapat disebut sebagai sumber daya alam yang tidak habis pakai. Contoh dari sumber daya tidak habis pakai yaitu seperti sinar matahari, angin, dan air. Kemudian adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila dipakai atau dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu, karena sumber daya alam tersebut jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat diproduksi dengan mudah. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu seperti bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, mineral, emas, biji besi, dan lain-lain. Namun, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat didaur ulang kembali menggunakan teknologi, seperti kita mendaur ulang plastik atau kita mendaur ulang besi, tembaga, seng untuk dapat digunakan kembali. Klasifikasi yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya, di mana sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, di mana sumber daya alam hayati itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sumber daya alam hayati memiliki kemampuan untuk meregenerasi dan memproduksi dirinya sendiri sehingga mereka dapat terus digunakan.
Contoh dari sumber daya alam hayati yaitu adalah hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam fisik dalam bentuk-bentuk benda mati yang berada di lingkungan fisik. Sumber daya alam non hayati ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Contoh dari yang dapat diperbarui yaitu adalah udara atau angin dan juga air. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui yaitu seperti bahan tambang mineral. Selanjutnya klasifikasi yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber daya alam energi, yang kedua sumber daya alam materi, dan yang ketiga sumber daya alam ruang. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya dalam bentuk energi. Contohnya seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya dalam bentuk fisik. Contohnya seperti kayu, emas, perak, biji besi. Sedangkan yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya berupa ruang. Ruang di sini yang dimaksud adalah ruang di mana manusia dapat melakukan aktivitas. Contohnya seperti sebidang tanah, di mana di atas sebidang tanah kita dapat membangun pemukiman, di mana di dalam pemukiman tersebut banyak terdapat aktivitas masyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Di sini kita akan membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam satu persekutuan alam lingkungannya, yang mana satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah hutan yang sangat luas dan hutannya itu sangat bervariasi. Ada berbagai macam jenis hutan di Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama hutan hujan tropis. Yang kedua hutan musim. Yang ketiga hutan hujan pegunungan. Yang keempat hutan sabana. Yang kelima hutan mangrove. Kemudian yang keenam hutan lumut. Yang ketujuh hutan rawa. Dan yang kedelapan hutan gambut. Persebaran hutan hujan tropis berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan persebaran hutan musim ada di Indonesia bagian tengah, yaitu seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Nusa Tenggara.
Sedangkan persebaran hutan hujan pegunungan ada di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Untuk persebaran hutan sabana itu banyak tersebar di Indonesia bagian timur, seperti Flores dan Sumba. Sedangkan persebaran hutan mangrove banyak tersebar di wilayah dataran rendah pantai Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan Papua. Kemudian persebaran hutan lumut. Hutan lumut banyak tersebar di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Sedangkan hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera serta dataran rendah Kalimantan dan Papua. Untuk persebaran hutan gambut sendiri itu banyak berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau, Sumatera. Sedangkan berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan, yaitu yang pertama hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, dan yang ketiga hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan yang dimaksud di sini yaitu seperti mengatur tata air, mengatur kesuburan tanah, lalu mencegah erosi, dan mencegah banjir. Kemudian hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan produksi dibagi menjadi 3, yaitu hutan tetap, hutan produksi tetap, yang kedua hutan produksi terbatas, yang ketiga hutan yang dapat dikonversikan. Jadi dari hutan produksi dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversikan. Bahan tambang yang dimiliki di Indonesia yaitu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, tembaga, bauksit, nikel, timah, intan, mangan, dan pasir besi. Agar lebih jelas, ini merupakan peta persebaran minyak bumi yang ada di Indonesia, di mana persebaran minyak bumi di Indonesia banyak didominasi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Kemudian untuk di Pulau Jawa ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Selain itu, minyak bumi juga banyak tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk persebaran gas alam itu peta persebarannya sama dengan peta persebaran minyak bumi, karena persebaran minyak bumi dan gas alam itu saling berasosiasi. Jadi peta ini dapat digunakan sebagai peta persebaran minyak bumi dan peta persebaran gas alam, di mana gas alam banyak dijumpai di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk peta persebaran batu bara yang ada di Indonesia yaitu
di mana batu bara banyak tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tempatnya yaitu di Riau, Jambi, Bangka, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Sedangkan di Pulau Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dan satu lagi ada di Pulau Sulawesi. Selanjutnya adalah potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan, di mana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Untuk ekosistem laut Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah padang lamun, yang kedua terumbu karang, dan yang ketiga hutan mangrove. Lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya beradaptasi hidup terendam oleh air laut. Lamun dapat membentuk suatu padang atau dapat disebut sebagai padang lamun. Padang lamun banyak tersebar di wilayah perairan Indonesia, di mana manfaat padang lamun untuk wilayah perairan dangkal adalah sebagai penyangga sedimentasi, untuk mengurai zat hara, dan sebagai produsen primer. Kemudian yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad mati seperti alga kapur dan karang batu. Hampir sekitar 18% terumbu karang yang ada di dunia berada di Indonesia. Yang ketiga adalah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang dapat hidup di sepanjang pantai daerah tropis. Indonesia memiliki sekitar 4,25 juta hektar hutan mangrove. Untuk wilayah yang didominasi hutan mangrove yaitu berada di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Hampir sekitar 19% hutan mangrove yang ada di dunia berada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah potensi dan persebaran sumber daya pariwisata, di mana sumber daya pariwisata dapat dibagi menjadi 3, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan yang ketiga wisata buatan. Wisata alam adalah bentuk rekreasi atau pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Contoh dari wisata alam yaitu seperti wisata bahari dan wisata petualangan. Kemudian wisata budaya. Wisata budaya adalah kegiatan rekreasi atau pariwisata yang dilakukan untuk menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai tradisi atau kebiasaan masyarakat di daerah lain. Contoh dari wisata budaya adalah wisata kuliner, wisata sejarah, dan wisata belanja. Sedangkan wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang banyak memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Sekian untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas 2 subbab lagi dari materi pada bab potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Subbab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai analisis dampak lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.